Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain ma ba'du. Terima kasih kepada semua teman-teman di mahasiswa kelas A38 jurusan PJJ BAI Yayasan Sukamulya Cirebon. Kali ini saya mendapatkan mandat dari anggaplah satu angkatan ini untuk memaparkan referensi yang sudah tersedia mungkin 1 minggu yang lalu. Dan sebenarnya kali ini meeting Zoom, dan kebetulan saya tidak bisa untuk bergabung karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Maka saya diminta untuk menjelaskan makalah yang sudah disusun oleh teman-teman saya, yaitu Bapak Muhammad Masruri, Ibu Laya, dan Ika Kartika. Terima kasih atas partisipasinya semuanya, dan terutama Bapak dosen pengampu materi kuliah ilmu Al-Quran. Semoga semuanya diberkahi dan dilindungi semuanya. Baik, langsung saja. Dari beberapa kajian yang sudah kita perdalam, sebenarnya ini saya jelaskan hal yang sudah diketahui oleh khalayak umum gitu. Karena apa? Karena ilmu Quran itu sampai kapanpun pasti menjadi hal yang diperbincangkan. Karena pokok kajiannya adalah suatu yang tidak pernah buntu dan tidak pernah habis dari bahan-bahan kajian, dan itu perlu dikaji, terutama dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang muhkam dan mutasyabbih. Perlu diketahui bahwa Al-Quran itu memang sepak terjangnya adalah sebagai mukjizat. Mukjizat itu hal yang memang istimewa dan akan mengalahkan, akan ijaz kepada yang lainnya. Artinya ijaz, kalau mukjizatnya nabi-nabi terdahulu memang disesuaikan dengan apa yang menjadi suatu yang walid, suatu yang menonjol pada zamannya. Semisal di zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun yang akan menghadapinya adalah Nabi Musa. Maka mukjizatnya adalah hal yang istimewa di zaman itu. Di zaman itu hal yang istimewa adalah masalah sihir. Maka Nabi Musa menanggapi itu semua dengan mukjizat Allah, seakan-akan semua sihir pada yang dimiliki Fir'aun itu terhabiskan dan tidak bisa dibangun kembali oleh mukjizat. Sehingga mukjizat kala itu sangat unggul dan tidak bisa terkalahkan. Kalau di zamannya Nabi Muhammad SAW, di zamannya Nabi Muhammad, sehubung pada zaman itu adalah jahiliyah, yang memang notabene pada saat itu penjual sastra, penjual kalam-kalam hikmah, kemudian syair-syair Arab yang kandungan sastranya juga hebat. Sehingga Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat untuk menandingi dan mengalahkan semua apa yang sudah ada pada zaman itu. Sehingga Al-Quran terkenal penuh dengan sastra, penuh dengan kesusilaan, penuh dengan kandungan makna yang sampai saat ini harus dikaji. Dan tidak perlu diteliti karena sudah terteliti. Maksudnya perlu dikaji itu bagaimana? Al-Quran yang kandungan sastranya hebat itu supaya kita tetap ada unsur ilmu yang baru. Al-Quran sampai kapanpun
itu otentik. Al-Quran sampai kapanpun pasti relevan. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah mubayyan. Pertama, Al-Quran itu mubayyan. Kemudian yang kedua, mubayyan itu penjelas. Artinya penjelas dari semua kitab sebelum Nabi Muhammad. Mulai dari Zabur, mulai dari Taurat, kemudian Injil, kemudian disempurnakan dengan kitab Al-Quran. Ini sama sekali tidak menghapus daripada isi ataupun kandungan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Namun Al-Quran ini adalah penjelas dari apa yang belum jelas yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Itu maksudnya mubayyan. Yang kedua yaitu mujmal. Jadi Al-Quran itu mujmal. Bagaimana mujmal? Mujmal itu global. Semua aspek kehidupan pasti terbahas dan tertuntaskan di dalam Al-Quran. Sehingga pembahasan apapun yang ada di dinamika kehidupan dunia ini pasti tersurat ataupun termaktub dalam Al-Quran. Namun tugas kita adalah belum bisa mengkaji secara tuntas pada Al-Quran itu. Itu mujmal. Global. Wah, sungguh luar biasa Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga yaitu adalah Al-Quran itu hudan, sebagai petunjuk. Kalau dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah itu ayat-ayat awal, Zalikal kitabul la raiba fih, tidak perlu diragukan itu kan Al-Qurannya. Hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran berfungsi sebagai hudan itu hanya lil muttaqin. Kalau bagi orang-orang yang tidak muttaqin, maka Al-Quran itu tidak hudan. Berfungsi hudan itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak bertakwa, maka sangat sulit untuk potensi mendapatkan petunjuk. Mendapatkan petunjuk, otomatis orang itu adalah orang yang istimewa untuk menjadi muttaqin. Ini tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah mau dikehendaki muttaqin, orang itu pasti mendapatkan petunjuk. Jarang sekali ditemukan orang menjadi muttaqin lantas tidak mendapatkan hudan. Jarang sekali. Itu sebagai petunjuk. Yang terakhir adalah Furqan. Furqan itu bagaimana? Al-Quran itu pembeda antara hak dan yang batil. Itu Furqan. Jadi kalau sudah menurut Al-Quran itu qat'iyyud dilalah, secara dalil, secara referensi, secara hujjah itu sudah qat'i, sudah pasti ketentuannya, maka itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau menurut Al-Quran sudah benar, maka itu adalah kebenaran yang absolut. Kalau menurut Al-Quran adalah batil, suatu yang salah, maka itu adalah kesalahan yang harus dihindari. Begitu Al-Quran tegas. Nah kemudian di zaman-zaman pembahasan Al-Quran ini ada istilah mutasyabbih, ada istilah muhkam. Muhkam itu kita tarik kesimpulan dari makalah yang sudah ada bahwa ayat yang tidak perlu ada tafsir, ayat yang tidak perlu ada pembanding. Dan itu sudah gamblang untuk difahami pembaca atau difahami oleh orang-orang yang bergelut dalam ilmu Al-Quran tersebut. Misal apa contohnya? Banyak. Di antaranya adalah aqimis sholata lidzikri. Aqimis sholata lidzikri. Aqim as-sholah. Di situ ayatnya aqim as-sholah. Laksanakanlah sholat itu. Semata-mata untuk senantiasa ingat kepadaku. Itu sudah gamblang sebenarnya. Tidak perlu ada pembahasan dan tidak perlu ada tafsir. Namun ditafsirkan ayat tersebut supaya memperkembangkan ilmu-ilmu yang ada di zaman setelah, yaitu lahirlah sebuah ilmu fiqih, lahirlah sebuah ilmu yang mengajak semua orang itu memahami tentang hukum, yaitu kajian fikih. Itu sebenarnya kalau dikategorikan masuk pada kategori ayat yang muhkam.
masuk pada kategori ayat yang muhkam. Bagaimana ayat yang muhkam? Ayat yang tidak perlu ada bandingan ayat yang lainnya dan tidak perlu ada takwil atau metafor. Sebaliknya adalah ayat mutasyabbih. Bagaimana ayat mutasyabbih? Ayat mutasyabbih itu ayat yang perlu ada takwil. Dan terkadang takwil pun tidak mampu pada ayat tersebut. Contoh, ada lafaz dalam Al-Quran dan itu sudah masuk satu surah. Contoh, Alif Lam Ra. Semua dalam kitab tafsir, mulai dari tafsir Jalalain, tafsir Sawi dan lain sebagainya, untuk menafsirkan ayat tersebut bingung semua. Kenapa? Karena ayat tersebut itu hanya otodidak dari Allah yang tidak perlu difahami oleh siapapun. Sehingga para ulama tafsir sepakat menafsiri dengan lafaz Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanyalah Allah yang lebih tahu terhadap apa yang dimaksud dengan Alif Lam Ra. Yasin. Sama juga tafsirnya demikian. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Nah, itu masuk pada kategori ayat mutasyabbih. Ayat yang perlu takwil, tapi takwil pun tidak mampu untuk menjelaskan. Metafornya juga tidak mampu untuk menafsirkan. Bingung. Itu mutasyabbih. Ada yang mutasyabbih yang menurut ulama khalaf itu boleh ditafsirkan. Seperti apa? Yadun. Yadullah fauqa aydihim. Yadullah fauqa aydihim. Itu yadun kalau makna literal Arab menurut kita adalah makna tangan. Tetapi apakah mau diberi makna tangan kepada Allah? Ini hal yang tidak wajar. Hal yang tidak wajar. Kenapa demikian? Masa kalau misalkan diberi makna tangan, apa bedanya antara sang khalik kepada makhluk? Katanya Allah itu adalah mukhalifun lil hawadis, suatu yang berbeda dengan makhluk. Kalau yadun diberi makna tangan, apa bedanya dengan makhluk? Sehingga ulama tafsir, dan itu terkategori pada ulama khalaf, menafsirkan dengan penjelasan yadun adalah kekuasaan Allah. Itu banyak istiwa dan lain sebagainya itu. Ini ada dua perspektif bahwa mutasyabbih itu terkadang boleh, terkadang tidak untuk ditafsirkan. Kalau menurut ulama salaf tetap meyakini adanya ayat mutasyabbihat, adanya ayat-ayat yang tidak perlu ditafsirkan dan tidak perlu untuk ngotot menafsirkan dan menakwilkan ayat mutasyabbih. Cukup tafwid. Bagaimana tafwid itu? Memasrahkan diri kepada apa yang dikehendaki Allah, yang dimaksudkan Allah. Itu ulama salaf. Hitungan ulama salaf itu dalam kitab-kitab dijelaskan bahwa mulai dari abad kedua sebelumnya itu terkategori pada ulama salaf. Di antaranya Imam Malik dan lain sebagainya. Kalau Imam Syafi'i ada yang mengatakan itu terkategori pada ulama salaf, ada yang mengatakan ulama khalaf. Karena Imam Syafi'i itu termasuk pada kurun ketiga Hijriah. Ketiga abad Hijriah. Kalau sudah 3 abad Hijriah, itu sudah masuk pada kategori ulama khalaf. Sebagaimana penjelasan saya di pertemuan yang sebelumnya. Nah, kalau ulama khalaf ini enaknya hidup bersama ulama khalaf. Bagaimana? Tetap memberikan pencerahan, memberikan metafor terhadap ayat-ayat mutasyabbihat, upaya untuk mempergampang pemahaman manusia, umat Islam kepada ayat-ayat yang mutasyabbihat. Tetapi dengan tendensi bahwa tetap Allah Ta'ala mukhalifun lil hawadis. Insyaallah demikian. Kalau misalkan ayat yang sangat ringkas seperti halnya Thaha, Yasin, kemudian apalagi banyak Alif Lam Mim Shad misalkan, itu rata-rata tafsirnya menggunakan lafaz Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Berarti bentuk metafor manusia sebagai ulama itu tidak mampu untuk menafsirkan lafaz yang berbasis demikian. Hanyalah Allah yang bisa memahami hal tersebut. Intinya muhkam itu adalah ayat yang memang qat'iyud dilalah dan tidak perlu ada tafsir. Meskipun ada tafsir terkait ayat yang muhkam tersebut, memang untuk kajian memperpanjang hukum
dan mengkaji tentang hukum-hukum yang akan terjadi pada zaman setelahnya. Kalau mutasyabihat memang ayat-ayat yang terkadang ditafsiri dan itu tendensinya kepada bahwa Allah tidak akan sama dengan makhluk, bahwa Allah itu maha mengetahui atas segala-galanya. Kalau mau diarahkan kepada pendapatnya ulama salaf, memang mutasyabihat tidak ada perlu tafsir dan tidak perlu ditafsirkan. Sepakatnya demikian. Tapi indah, Al-Quran itu sebab adanya muhkam dan mutasyabihat, kandungan kesastraannya itu luar biasa. Sampai sekarang perlu memang dikaji. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sampai kapanpun, keotentikannya itu memang selalu seakan-akan terupdate. Saya lebih yakin kepada Al-Quran bahwa mengatakan inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau berbicara dengan ayat-ayat kitab-kitab sebelumnya, ini akan sudah musnah. Akan musnah. Seperti Injil. Injil sekarang sudah banyak macamnya. Ada Injil Markus dan lain sebagainya. Dan bahkan tafsir-tafsirnya, penjelasannya adalah suatu yang mengarah pada distorsi Al-Quran, distorsi kitab. Coba bayangkan seperti Injil. Injil itu sudah banyak pemahaman-pemahaman dari semua tokoh. Dari masa ke masa, berbeda-beda pemahaman sesuai dengan nafsunya sendiri. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran itu ditafsiri dengan metodologi yang sudah digariskan oleh para ulama yang memang ihtiyatnya luar biasa. Sehingga tidak ada yang sembrono untuk menafsirkan Al-Quran. Kalau toh ada yang membandingkan Al-Quran dengan perkataan ulama-ulama yang memang sembrono, itu tidak akan bisa menandingi kesastraan yang hebat oleh Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sudah mentitahkan dan sudah menggariskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Secara garis besar Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga keautentikan Al-Quran. Sampai kapanpun tidak akan bisa didistorsi. Tidak akan bisa didistorsi. Itu hebatnya Al-Quran. Maka dengan demikian kita selaku umat Islam, apalagi selaku penuntut ilmu di YIN Sinarjati Cirebon ini, saya harapkan bahwa jangan sampai kita kendur dan jangan sampai putus asa untuk mengkaji Al-Quran melalui tafsir. Kalau tidak langsung paham kepada Al-Qurannya melalui hadis, melalui tafsir. Banyak tafsir-tafsir yang sudah ada di pondok-pondok pesantren, baik mulai di tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Munir, kemudian tafsir Bawawi dan lain sebagainya. Itu bisa dikaji dan upaya untuk mengetahui kandungan sastra yang ada dalam Al-Quran, sehingga kemudian kita menambah kecintaan untuk mendalami dan mengimani tentang hal-hal yang belum kita ketahui. Itu saja mungkin, mudah-mudahan ada tambahan ilmu dan manfaat bagi saya pribadi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.